Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Kali ini akan dibacakan surat Al-Isra ayat 85. Terjemahan dari surat Al-Isra ayat 85 adalah: dan mereka pun bertanya kepada engkau dari hal roh. Katakanlah, roh itu adalah termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah diberikan kepada kamu daripada ilmu melainkan sedikit. Diulangi. Terjemahan ayat 85 dari surat Al-Isra. Dan mereka pun bertanya kepada engkau dari hal roh. Katakanlah, roh itu adalah termasuk urusan Tuhan, dan tidaklah diberikan kepada kamu daripada ilmu melainkan sedikit. Catatan sebagai penafsiran dari ayat tersebut yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka pasal halaman 185 adalah: dan mereka pun bertanya kepada engkau dari hal roh. Pangkal ayat 85. Berbagai penafsiran tentang roh yang dimaksud di sini. Ada satu riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas bahwa roh yang dimaksud di sini adalah malaikat. Memang ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang roh itu berarti malaikat. Misalnya surat 97 Al-Qadar ayat 4. Lihat pula surat 78 An-Naba ayat 38 dan beberapa ayat yang lain. Tetapi sebagian besar ahli ta'wil mengatakan bahwa roh yang ditanyakan dalam ayat ini adalah roh yang ada dalam tubuh manusia ini. Mereka hendak menanyakan bagaimana keadaan roh di dalam tubuh manusia dan bagaimana hubungannya dan kemana perginya roh itu setelah dia cerai dari badan. Maka disuruh Allah lah Nabi SAW menjawabnya, katakanlah, roh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Artinya aku sendiri tidak tahu dan kamu pun tidak pula akan tahu, dan tidaklah diberikan kepada kamu daripada ilmu melainkan sedikit. Ujung ayat 85. Artinya bahwa roh adalah suatu perkara yang besar yang ilmu manusia tidaklah sampai kepadanya. Tegasnya, tidaklah Tuhan memberikan ilmu yang sekolmit itu kepada manusia supaya manusia insaf bahwa tidaklah dia mempunyai upaya untuk mengetahui hakikat dirinya sendiri. Usahakan mengetahui hakikat orang lain, apalagi hakikat Tuhan, dan insaflah hendaklah urusan bahwa hijab yang menutupi di antara dia dan Tuhan adalah dirinya sendiri. Di sini dapatlah manusia memahamkan suatu kata yang terkenal yang setiasa dijadikan buah bibir dan dikatakan hadis oleh setengah ahli tasawuf, yaitu barang siapa yang telah mengenal akan dirinya, niscaya kenalah dia akan Tuhannya. Bukanlah sukar mengetahui apakah hakikat roh kita, maka 1000 kali lebih sukarlah mengetahui zat Tuhan. Kita mengakui roh kita ada, namun kita tidak dapat meraba dan mencari tempatnya dalam diri. Kita hanya dapat membuktikan bahwa kita hidup karena kita bernapas, dan apabila bernapas telah berhenti, berhentilah hidup.
Padahal bukan napas itu yang bernama hidup. Memang ada ahli-ahli ilmu jiwa baik yang dulu sebagai Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Hazm, dan ahli ilmu jiwa modern sebagai Sigmund Freud, Jung, dan Adler. Mereka itu pun hanya sekedar mengetahui bahwa bekas perbuatan orang untuk mengetahui keadaan jiwanya. Namun jiwa itu sendiri tidaklah mereka mengetahui dan tidaklah ada ilmu tentang itu. Pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia tentang hakikat jiwa itu sendiri tidaklah ada. Itulah rahasia Tuhan. Demikianlah penafsiran tentang roh yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hamba dalam kitabnya Al-Azhar. Semoga kita dapat memahami dan mentafakurnya bagaimana roh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.